Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Makassar. Pada hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Jumaida, dari UPT SPF SMP Negeri 28 Makassar, dan rekan saya. Nama saya Is Abdurrahman dari UPT SPF SDN Talutua 69. Perkenalkan, nama saya Ali Arjun dari UPT SPF SD Impres Buakarai. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari UPT SPF SD Negeri Patinggaluang 1 Makassar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahman hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai coaching, pertama-tama saya melakukan tanya jawab dulu ya Pak. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Nah, pada coaching kali ini saya akan menilai antara coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Rahman adalah kompetensi apa yang Bapak Rahman ingin kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana saja yang Bapak Rahman ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dapat mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Nah, yang terakhir ya Pak Rahman, indikator bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Rahman dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan Pak itu dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya sendiri Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, demikian ya Pak Rahman. Observasinya silakan Bapak Rahman melanjutkan proses coaching terhadap coaching. Ya. Assalamualaikum Bu Jumaida, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu pada siang ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu. Bu, ada yang dibicarakan tentang apa siang ini? Iya Pak, ada yang ingin saya bahas, yaitu kondisi anak-anak di sekolah Pak. Saat ini saya kan mengajar di kelas 6 itu dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini tuh mengalami penurunan dalam motivasi belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya itu jadi menurun juga Pak. Murid-murid saya jadi lebih asik ngobrol dengan teman-temannya pada saat jam pelajaran Pak. Oh begitu ya. Kondisi murid yang sekarang Bu Jumaida ampuh. Jadi Bu Jumaida ingin fokus mencari cara meningkatkan motivasi belajar yang bisa berdampak pada hasil belajar pada murid kelas 5. Nah, kalau Ibu Jumaida sendiri, apakah ada yang sekiranya mau dilakukan untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun pada saat ini? Saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya itu Pak bisa membangkitkan motivasi belajarnya, yaitu bisa manajemen kelas terlebih dahulu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu Pak. Baik, berarti Bu Jumaida mau melakukan beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar. Nah, kalau Bu Jumaida sendiri, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi, menurut Bu Jumaida ingin murid-murid itu seperti apa? Saya ingin murid saya itu Pak memiliki motivasi atau semangat dalam belajar. Kemudian dia mampu merespon dengan baik dan aktif setiap tahapan pembelajaran, dan tentunya mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan juga bermakna Pak.
Nah, dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Bu Jumaida sendiri, Bu Jumaida ada di skala berapa bisa memotivasi murid dalam pembelajaran? Untuk saat ini mungkin ada di skala 7 Pak, karena masih mau mencoba beberapa cara, tapi saya optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya, dan saya akan terus mencoba semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan supaya murid saya ini bisa meningkat motivasi belajarnya Pak. Baik Bu Jumaida. Nah, dalam waktu dekat ini, apa yang bisa Bu Jumaida lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Dalam waktu dekat, saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai tema. Kemudian di sela-sela pembelajaran, anak ini saya beri ice breaking Pak, dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Oh baik, berarti 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar murid Bu Jumaida. Yang pertama, cara mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai tema. Kemudian yang kedua, di sela-sela pembelajaran mengadakan ice breaking. Kemudian yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Iya Pak. Oh iya, kapan kira-kira Bu Jumaida akan melaksanakan rencana yang 3 cara tersebut dalam upaya meningkatkan motivasi belajar murid Bu Jumaida? Iya Pak, saya akan melaksanakan rencana tersebut insya Allah pada hari Senin Pak, karena saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran Pak. Nah, dalam jadwal mengajar Bu Jumaida hari Senin, menurut Bu Jumaida, rencana aksi mana yang akan segera dilaksanakan? Yang akan segera saya laksanakan Pak dalam pembelajaran adalah mencoba membuat video pembelajaran yang menarik dan juga membuat ice breaking yang sesuai dengan tema pembelajaran Pak. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Ibu Jumaida, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Jumaida dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat? Menurut saya itu bisa rekan CGP lain Pak, kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat Pak. Aduh, sayang sekali ya Bu Jumaida, waktunya sudah mau berakhir. Apa saja hal-hal yang dapat dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini Bu Jumaida? Saya dapat memahami cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi Pak. Selain itu, menambah wawasan saya juga dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Baik, Bu Jumaida, terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Bu Jumaida setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid yang Ibu ajarkan. Terima kasih ya Ibu Jumaida. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Rahman? Apakah sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Jumaida? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Jumaida. Oke, jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Menurut saya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan alur tersebut menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, Pak ya, menurut saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik karena Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan dalam proses coaching tadi Bapak juga telah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching dengan alur cerita Pak. Oke, baik Pak ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching yang jauh lebih baik. Dengan demikian, observasi kita hari ini kita sudah selesai. Terima kasih Pak Ray. Terima kasih Sehat Pak selalu Ali. dan tetap semangat dalam